gue Dea. Dan selamat datang di video gue. Kali ini gue bawa konten baru, namanya Potrex, Podcast of Traveling Experience. Jadi ini relate sama video gue sebelumnya. Ini kan lebih banyak video gue tuh bahas soal traveling. Nah karena pandemi dan gue gak bisa traveling, jadi gue mau bikin video tentang cerita di balik perjalanan traveling gue. Kalau lo udah pernah ngeliat video-video gue sebelumnya, ada beberapa video traveling gue, baik itu gue traveling sendiri atau kerja. Dan yang mau gue bahas ini adalah perjalanan gue ke Kalimantan, tepatnya ke suku Dayak Kenyah Omalung. Jadi di perjalanan itu gue bareng sama tim Hutan Indonesia. Jadi kita itu jelajah hutan di sana sebenarnya. Nama hutannya Tane Oleh. Tane Oleh ini adalah hutan milik suku Dayak Kenyah Omalung gitu. Jadi mereka yang merawat hutan ini. Nah, waktu itu gue juga belum pernah ketemu langsung sama suku Dayak. Jadi gue masih rada ngeraba-ngeraba nih suku Dayak tuh kayak gimana sih. Apalagi gue kan harus tinggal sama mereka gitu kan. Gue numpang di rumah mereka. Dan ternyata pas nyampe sana itu kita bener-bener di treatnya tuh bener-bener enak banget. Kita dateng nih, terus mereka nyambut kita pakai tarian khas selamat datang gitu dari suku Dayak. Gila, langsung kayak wow gitu. Terus mereka tuh pakai bener baju adatnya. Terus yang nari tuh anak-anak kecil, remaja gitu, lucu-lucu banget. Terus udah kita disajiin juga sama makanan-makanan khasnya mereka. Asik banget, baik banget. Emang nggak semuanya bisa bahasa Indonesia ya, cuman adalah yang gayatnya kita tuh yang selalu dampingin dan dia yang selalu jadi translator. Di sana gue juga ketemu sama tetua adatnya. Beliau cerita banyak soal suku Dayak Kenyah Omalung, sejarahnya sampai mereka akhirnya memutuskan menetap di Malinau, dan sejarah dari hutan Tane Oleh. Dan dulu sempat ada pemburuan penebangan liar gitu ya. Jadi ada pabrik yang berusaha buat beli si hutan ini, karena walaupun Kalimantan banyak hutannya tapi udah terancam. Di sini suku Dayak Kenyah Omalungnya termasuk yang concern banget buat jaga lingkungan. Jadi mereka tuh sampai ada patroli hutan. Gila gak sih? Jadi hutan tuh luas banget ya, dengan biota alam yang banyak, dan mereka bener-bener keliling buat mastiin gak ada pemburu liar yang beraksi di sana gitu. Itu beneran hutannya tuh asri banget, alami banget. Makanya ketakutan untuk bertemu hewan buas tuh lumayan. Jadi pas masuk kita harus nyebrang sungai gitu. Jadi hutan itu dikelilingin sungai gitu. Sungainya sebenarnya nggak deras. Sungainya tuh ya tenang aja gitu. Makanya ketakutan bertemu buaya itu besar. Tapi waktu itu guide-nya mastiin enggak kok, nggak ada buaya gitu. Dan alhamdulillahnya lancar banget sampai kita tiba di lokasi. Dan di sana yang paling gue terkesannya itu, di sana kita tinggal di villa dalam hutan. Pas kita lagi di pendopo itu, para ibu-ibu itu pakai sampan ke sana. Jadi mereka nggak lewat hutan, mereka lewat sungai yang tadi ngelilingin hutan itu. Bawa makanan banyak banget dan mereka masakin kita di tengah hutan. Dan itu kata gue,
Langsung kayak gue sebenarnya sempat mikir kita makan apa ya di sana gitu, apa kita akan berburu gitu. Karena gue lihat tadi si bapak-bapaknya ada yang bawa apa sih namanya, kayak senjata buat berburu gitu. Jadi dia kalau berburu nggak pakai tombak, ada tombak, tapi ada yang mereka sering pakai itu namanya ada sumpit gitu, jadi panjang, terus mereka pakai ditiup gitu. Jadi di si senjatanya, si pisaunya itu beracun dan itu bisa dipakai buat melumpuhkan si hewannya. Nah itu gue sempet belajar kan, gue kira kita bakal praktek gitu kan untuk bertahan hidup gitu di hutan. Nah pas di sana yang lucunya tuh karena emak gue belum pernah tahu soal Dayak ya, dan kayaknya udah dia tuh punya netting gitulah sama Dayak ya. Jadi waktu itu emak gue nyuruh gue bawa tasbih. Teh, gue jangan sampai ninggalin sholat, jangan sampai kepengaruh apa-apa. Emak gue udah takut gue mungkin balik baptis gitu ya. Ya enggak juga, tapi beneran pas di sana itu religiusnya tuh kental banget. Gue tinggal di rumah yang letaknya itu nggak jauh dari gereja, dan di sana tuh hampir setiap saat ya, baik itu pagi, siang, sore, itu mereka lantunin puji-pujian. Dan apa ya, gue nggak ngerasa terganggu atau panas atau gimana, atau gue mau berubah, gue enggak, sama sekali biasa aja. Malah mikirnya jadi gimana ya, respect gitu loh, religius banget ya gitu, kental banget keagamaannya gitu, taat banget orang-orangnya. Dan waktu itu pas hari lagi misa, mereka tuh ini banget, gotong royong banget buat ada acara. Jadi ada anak-anak remaja mau perform gitu kan, lucu banget, apa namanya sih, latihan, terus ibu-ibunya pada bawain makanan kayak gitu, kayak tentram banget gitu, tanda-tanda. Enggak sih ya, soalnya gue sama teman gue yang pakai kerudung juga waktu itu, kita nggak ngerasa terdiskriminasikan. Justru kita kayak mereka respect banget sama Islam. Jadi si ibunya ini sebenarnya punya anjing ya di rumah, tapi karena kita tinggal di rumah itu, jadi si anjingnya ini selalu kayak di, kalau kita pengen ke belakang kan ada kandangnya dia kan, sebentar ya dimasukin dulu anjingnya gitu. Jadi dia tuh sering main sama temen gue yang Kristiani, waktu itu ada 2 orang. Nah itu mereka sering main, jadi gue kadang suka iri itu, pengen juga, lucu banget anjingnya gitu. Oh terakhir nih ya, jadi waktu itu gue balik, pas lagi di perjalanan balik dari Malinau. Jadi bandara gue transit ya, dan bandara Malinau tuh kecil, jadi kita pakai pesawat kecil. Gue duduk sendiri, jadi kelompok gue, gue nggak duduk sama kelompok gue, jadi gue duduk sama orang lain. Kita kenalan, dia katanya mau ke Jakarta juga ternyata. Ngobrol-ngobrol sampai akhirnya tuh ada pemberitahuan pakai sabuk kan, itu udah lepas sandas. Jadi gue kira kan ya, namanya kalau kita lagi nyebrang laut pasti suruh pakai itu kan, sabuk aman. Terus tiba-tiba ada kayak turbulensi gitu loh, turbulensi ya bahasanya, pokoknya kita lagi jalan terus tiba-tiba tek gitu. Dan itu cuma berapa second doang, tapi gue nangis dan satu pesawat tuh teriak gitu tuh, kayak naik histeria kan, deg gitu kan. Nah itu kan kalau histeria kita tahu kita bakal jatuh ke tanah kan, dan itu paling cuma berapa ratus kaki gitu kan. Nah ini berapa ribu, berapa juta, dan itu di bawahnya laut. Lu bayangin aja lu jatuh nyelam dan gue gak bisa berenang, dan gue udah kayak ya Allah gue mati ya Allah kayak gitu. Dan lucunya samping gue itu dia Kristiani ya, jadi kita tuh langsung pas lagi kayak gitu,
kita pegangan terus ya Tuhan, dia ya Tuhan, gue ya Allah ya kali teriak terus kita pas sudah selesai kita cuma nengok-nengok terus gini, nggak ada yang berani ngomong, nggak ada yang berani buka omongan soal insiden tadi. Takut lagi gitu, takut jatuh lagi, soalnya bandara sebenarnya lumayan deket tapi deg-degan banget. Bandara kayak cepetan aja turun ya Allah. Udah gue udah kayak gitu, udah kayak sumpah ya. Baru kali itu ngalamin kejadian kayak gitu di pesawat, sumpah. Dan waktu itu kan gue naiknya Wings Air dan kejadian Lion Air waktu itu yang jatuh di atas laut, yang semuanya penumpangnya meninggal. Itu masih terbekas banget, itu baru. Jadi keparnoan gue makin tingkat gitu. Dan waktu itu kita pas lagi itu di Kalimantan, kita nyampe di Balikpapan, mau naik pesawat lagi kan ke Jakarta. Kita naik pesawat apa? Semoga aja nggak ngalamin kayak gitu lagi ya, parah. Kita langsung gila gue shock banget. Ada yang gitu teman gue nangis anjir. Gitu. Nggak ada yang berani ngomong lagi. Itu pengalaman parah banget sih itu. Justru lebih takut itu daripada masuk hutan, gila sih. Buat lo yang belum pernah naik pesawat, ya selamat menikmati lah gitu, hati-hati aja. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.